Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Febrianti dari PAI 5A. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja judul jurnal saya yaitu pemanfaatan literasi digital dalam metode pembelajaran PAI untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi saya mengambil dari 5 jurnal. Yang pertama itu dari Sumiati E dan Wijunarko 2020, yaitu manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi COVID-19. Jadi manfaat-manfaat literasi digital sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Contohnya seperti pengangguran yang ada di Indonesia sangat melonjak pada saat COVID-19 memasuki Indonesia. Jadi lapangan pekerjaan sangat sedikit. Jadi adanya literasi digital, seseorang dapat memanfaatkannya dengan menggunakan literasi digital ini. Contohnya YouTube untuk vlog atau Instagram untuk menjual pakaian dan sebagainya. Jadi untuk meminimalisir adanya pengangguran atau untuk penghasilan tambahan dari rumah saja. Jadi kemudian jurnal yang kedua yaitu Nur Farida B dan Fatima Ruswandi dan Arifin BS 2021, yaitu metode pembelajaran PAI pada anak usia dini. Jadi yang bisa saya ambil yaitu metode pembelajaran ini untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana kita harus menggunakan salah satu atau dua dari metode untuk melakukan pembelajaran tersebut. Dengan adanya metode ini untuk memperlancar pembelajaran dalam kelas, di mana metode ini dipakai dalam modul pembelajaran. Jadi untuk itu media pembelajaran jika dipadukan dengan media digital sangat mempengaruhi seorang guru untuk lebih mencapai tujuan pembelajarannya, seperti dengan menggunakan alat seperti proyektor, LCD, gadget, dan lain-lain untuk mempermudah proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang jurnal ketiga, Khairun Nisa E dan Bermiwe 2021. Jadi strategi dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidiyah Al-Lubab. Jadi yang bisa saya ambil dari jurnal tersebut, dari berbagai jenis penjelasan metode, kita dapat memadukan teknologi ke dalamnya dengan menggunakan proyektor, LCD, untuk pencapaian pembelajaran. Lagi-lagi teknologi. Jadi teknologi ini sangat berperan besar terhadap pembelajaran di semua sekolah, di mana untuk memudahkan pekerjaan guru, jadi kita harus bisa menggunakan teknologi ini dengan cerdas. Maka dari itu pendidik harus belajar atau melek teknologi agar mempermudah proses pembelajaran tersebut. Kemudian saya mengambil jurnal yang ketiga dari Wandio W 2021, analisis motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 3 di SDN 99 Palembang. Jadi dari jurnal tersebut saya bisa mengambil bahwa pemberian motivasi kepada siswa sangat perlu untuk meningkatkan kesadaran dalam dirinya untuk tetap bergerak dan mendorong dirinya untuk tetap belajar. Jadi pemberian motivasi ini sama halnya membuat seseorang bisa lebih maju untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi sangat penting. Jika siswa yang nakal diberikan motivasi itu dapat mempermudah dan mendorong dirinya untuk berubah. Mungkin banyak sekali jika memberikan motivasi berulang kali mungkin dapat membuat siswa sadar menjadi seorang guru. Kita dituntut untuk bisa memberikan motivasi tersebut. Jadi kemudian ini jurnal yang terakhir, Alfansyur A dan Mariani M 2019, pemanfaatan media berbasis ICT KAHUT dalam pembelajaran PPKN untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi yang bisa saya ambil yaitu media digital merupakan sebuah media yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, akan tetapi sudah menggunakan mesin dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Contohnya itu penggunaan komputer. Jadi sebagai media pembelajaran, tentunya guru harus lebih kreatif dalam memanfaatkan media yang ada dengan memperhatikan
jenis-jenis dan karakteristik media pembelajaran. Selain media dalam proses pembelajaran, juga memerlukan pendekatan pembelajaran. Salah satunya yaitu pendekatan pendekatan saintifik, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan langkah-langkah dan kaidah-kaidah ilmiah dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah pendekatan saintifik terdiri dari memahami, menanya, dan mengumpulkan data, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Jadi saya mengambil judul ini karena melihat dari zaman sekarang itu banyak sekali anak-anak atau siswa yang hanya memanfaatkan media digital hanya cuma bermain-main saja. Jadi saya mau guru bisa memadukan media digital ini untuk menjadi motivasi belajar siswa. Contohnya membuat contohnya aplikasi-aplikasi kuis. Jadi memberikan metode atau learning game dengan menggunakan metode media digital atau menggunakan alat digital untuk mempermudah meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi siswa lebih bersemangat untuk belajar, bukan hanya cuma main-main game saja, bersosial media saja. Jadi siswa bisa termotivasi untuk melakukan pembelajaran tersebut. Jadi untuk lebih meningkatkan motivasi siswa, kita harus memadukan teknologi yang membuat siswa lebih senang jika menggunakan metode itu agar pembelajaran berjalan lancar. Kemudian jangan hanya menggunakan salah satu dari metode yang ada. Penebalan teknologi kepada siswa patut dijelaskan secara detail, yaitu dengan menjelaskan manfaat dan dampak dari teknologi itu. Jadi jangan hanya menjelaskan apa manfaatnya, tapi jelaskan apa dampak dari literasi digital ini. Jadi cara penggunaan yang bijak untuk teknologi, kita dapat memberikan motivasi kepada siswa jika ingin memberikan motivasi tersebut. Kemudian orang tua juga sangat berperan penting dalam hal ini. Jadi orang tua di rumah juga harus bisa memperhatikan lebih anaknya untuk menggunakan literasi atau media digital ini. Contohnya itu gadget ya, karena di zaman sekarang gadget lebih banyak yang dipakai daripada alat lainnya. Kemudian untuk jika ingin belajar lebih giat, harus tahu apa saja manfaat dan kedepannya jika mempelajari teknologi. Kedepannya akan lebih banyak pengetahuan yang akan didapat dan memperluas lapangan pekerjaan. Jadi siswa yang kreatif pasti bisa dapat memanfaatkan media literasi ini, digital ini untuk kedepannya. Jadi mungkin itu saja dari judul saya, yaitu pemanfaatan literasi digital dalam metode pembelajaran PAI untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.